Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Studi Keislaman. Gimana kabar teman-teman mahasiswa semuanya dari semua prodi yang mendapatkan mata kuliah Studi Keislaman? Saya berharap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Saya akan mengajak Anda diskusi tentang rekonstruksi studi keislaman, di mana kita harus menafsir ulang narasi peradaban Islam antara tradisi dan modernitas. Dalam sesi ini, saya akan melakukan analisis komprehensif mengenai genealogi dan trajektori studi keislaman, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya sejarah dan evolusi bidang ini, serta dampak perubahan-perubahan tersebut terhadap pendekatan dan dalam metodologi kajiannya. Pertama, saya akan mengevaluasi metodologi tradisional dalam studi Islam. Analisis ini bertujuan untuk memahami perkembangan metodologi serta pengaruhnya terhadap hasil kajian dalam disiplin ilmu keislaman. Selanjutnya, saya akan membahas pengaruh orientalisme dan postkolonialisme, yang mana itu akan mengkaji dampak pendampingan pandangan barat terhadap studi keislaman. Diskusi ini berfokus pada upaya menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap konteks budaya Arab Islam. Kita juga akan melakukan studi kasus terkait evolusi pemikiran dalam satu bidang studi Islam tertentu, guna memberikan wawasan tentang perkembangan ide-ide seiring berjalannya waktu, serta mendorong analisis kritis terhadap perubahan tersebut. Akhirnya, kami akan mempertimbangkan arah baru untuk studi Islam dengan menyoroti perkembangan masa depan dan merekomendasikannya melalui langkah-langkah untuk kajian lebih lanjut dalam disiplin ilmu ini. Namun, sebelum kita melanjutkan presentasi ini, saya mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe dan like agar kita tidak ketinggalan konten-konten yang menarik lainnya terkait dengan studi keislaman. Baik, terima kasih telah bergabung dan mari kita mulai presentasi berikut ini. Halo guys, teman-teman mahasiswa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah ala nabiya ba'da. Mudah-mudahan teman-teman semuanya diberikan bekal sehat, diberikan bekal waras, ya. Kemudian diberikan bekal mentalitas untuk kesiapan bisa memahami dan menganalisis serta menerima dalam hal tholabil ilmi di materi kuliah studi keislaman. Nah, baik, setelah tadi dibuka melalui pembukaan tadi yang awal tadi, kita lanjutkan ke materi berikut ya. Tapi sebelumnya ada permohonan maaf dari saya karena nanti bila terjadi pemberhentian slide secara mendadak, yaitu kemungkinan dari sistemnya karena hanya mampu untuk menampung 10 menit ya. Namun 10 menit berikutnya kira-kira ini 30 menit ya, nanti akan saya sambungkan, usahakan untuk sambungkan. Oke, demikian kita langsung menuju ke slide-nya. Baik, mohon bersabar sejenak ya teman-teman mahasiswa semuanya. Oke, dimulai. Sebentar, sedang proses pembukaan. Baik, ya, mulai. Mohon dipercepat ini sistemnya. Baik, sudah terbuka. Oke. Rekonstruksi studi keislaman maknanya adalah menafsir ulang narasi peradaban Islam di antara tradisi dan modernitas ya. Itu. Kemudian setelah kita menafsir ulang narasi peradaban Islam di antara tradisi dan modernitas, tentunya makna ini bisa lebih luas lagi. Ya, kenapa begitu? Karena rekonstruksi itu menawarkan pemahaman yang mendalam tentang sejarah dan pemikiran Islam selama lebih dari 14 abad. Tujuannya apa? Untuk menafsir ulang narasi peradaban Islam untuk mengatasi tantangan kontemporer. Oke, selanjutnya kita langsung menuju kepada genealogi dan trajektori studi keislaman di materi ini. Baik, materi ini memiliki makna seperti ini ya maknanya, namun bisa saya tambahkan ini makna yang sangat sempit sekali, yang sangat ringkas
ya untuk penghematan slide ya. Makanya namun akan saya perluas makna ini dan akan saya artikan dahulu bahwasanya genealogi dan trajektori studi keislaman itu adalah kajian mengenai asal-usul dan perkembangan pemikiran serta praktek Islam dari waktu ke waktu, termasuk bagaimana tradisi itu bisa beradaptasi dengan konteks sosial dan budaya. Demikian. Maknanya yang lebih luas adalah memahami hubungan historis antara tradisi dan inovasi dalam kajian keislaman serta bagaimana tantangan generasi masa lalu membentuk pemikiran kontemporer. Lalu di sini ada ilustrasi gambar ya, yaitu gambar latar belakang masjid ikonik ya. Penjelasan gambar ini sebagai simbol peradaban Islam yang melambangkan warisan budaya yang kaya akan pengetahuannya. Nah, makna dari gambar ini adalah menandakan identitas keislaman yang harus dipahami dalam konteks historis dan trajektori pembelajaran yang akan selalu terus berkembang. Ini gambar ini ya. Jadi memiliki makna, memiliki penjelasan. Baik, slide berikutnya. Oke. Slide berikutnya tentang periodisasi studi keislaman. Sudah saya berikan definisi, saya berikan makna, sekarang akan saya artikan ya. Oke. Evolusi akademik studi keislaman dari konteks klasik hingga kontemporer mencakup perubahan pemahaman dan pendekatan dalam mempelajari Islam. Dari fokus pada teks-teks klasik ke analisis kritis yang mengolah isu-isu sosial, politik, dan global zaman sekarang ya. Maknanya ini sudah ada, namun akan saya perluas maknanya. Periodisasi ini membantu kita mengkaji bagaimana perubahan sosial dan pemikiran itu membentuk tradisi keislaman dan memberikan perspektif terhadap konteks budaya yang berbeda. Demikian. Kemudian ini ada saya berikan gambar ilustrasi ya. Gambar peta yang menunjukkan jangkauan peradaban Islam dunia. Kemudian ini jangkauan peradaban Islam di Indonesia. Penjelasan gambar ini sebagai penyebaran dan interaksi Islam yang sangat luas ya. Maknanya apa dari gambar ini? Ini menunjukkan bagaimana Islam itu dapat beradaptasi dan berinteraksi dengan berbagai tradisi di dunia ataupun di negara kita. Baik, slide berikutnya. Era klasik. Saya sudah berikan definisi, berikan makna, dan saya berikan makna lebih luas. Namun nggak usah khawatir teman-teman, saya akan berikan makna yang mendalam ya. Kemudian nanti saya akan baca ilustrasi gambar ini. Baik, makna yang mendalam dengan menganalisis tradisi perdebatan antar ulama, kita melihat bagaimana ijtihad dan inovasi intelektual tersebut diintegrasikan dalam pembahasan teks-teks suci yang menjalin pemahaman yang lebih dalam studi Islam, studi keislaman itu. Kemudian ini ada gambar potret tokoh terkemuka seperti Al-Ghazali, kemudian ini Ibnu Sina. Penjelasan gambar ini adalah tokoh penting yang mengembangkan dasar pemikiran Islam pada era klasik. Maknanya apa dari gambar ini? Sebuah penekanan pentingnya kontribusi ulama dalam melestarikan dan memperluas pengetahuan Islam. Oke, demikian. Langsung kepada slide keempat. Era pertengahan. Saya sudah berikan definisi, berikan makna, dan berikan makna yang lebih luas. Namun, saya akan berikan makna yang mendalam. Baik, dengan menganalisis era ini menandai pentingnya penulisan dan interpretasi dalam menghubungkan antara tradisi intelektual dengan tantangan mutakhir yang berhasil memberikan pandangan baru bagi umat Islam itu sendiri. Saya berikan di sini ilustrasi gambar sebuah jembatan, ya toh? Sebuah jembatan yang menggambarkan interaksi budaya antara timur dan barat. Penjelasannya adalah sebagai simbol komunikasi antara berbagai tradisi intelektual. Maknanya apa dari gambar ini? Sebagai pertukaran ide yang memperkaya tradisi ilmiah dalam keislaman itu sendiri. Baik, saya lanjut kembali ke slide kelima. Oke, era modern. Saya sudah berikan definisi, makna, dan makna yang lebih luas. Silakan dipelajari. Kemudian saya berikan tokoh Jalaluddin Al-Afghani sebagai tokoh pembaharu. Baik, saya akan berikan makna yang mendalam dari slide era modern ini. Ya, makna yang mendalamnya adalah dalam menghadapi tantangan zaman modern, pemikir Islam mulai mencari jalan untuk relevan dengan isu-isu global, menjadikan studi keislaman sebagai landasan moral dan etika. Artinya apa? Artinya adalah pada zaman
kolonialisasi dan modernisasi menyebabkan perubahan dalam pemikiran Islam dengan memperkenalkan tantangan-tantangan baru, tentunya yang mendorong umat Islam untuk menyesuaikan nilai dan praktik keagamaan dengan konteks sosial dan politik yang berubah. Makanya di sini diberikan poster gerakan reformasi dengan tokoh seperti Jalaluddin Al-Afghani. Nah, penjelasannya untuk apa? Mewakili ikon pembaharu yang mendialogkan tradisi dan modernitas. Ini tokohnya, Jalaluddin Al-Afghani. Maknanya dari gambar ini adalah sebagai penarik perhatian pada upaya mendekatkan pemikiran Islam dengan nilai-nilai global yang relevan. Baik, kita lanjutkan ke slide ke-6. Kontemporer, ya. Definisi sudah ada, makna yang lebih luas sudah ada. Sekarang saya artikan dari ini semua. Nah, artinya adalah dinamika kajian keislam di era kontemporer dan digital ditandai oleh akses informasi yang lebih luas melalui platform online, interaksi literasi budaya, dan penyebaran ide yang sangat cepat. Namun juga menghadapi tantangan seperti radikalisasi dan misinformasi. Ini seperti itu. Kemudian maknanya secara mendalam adalah secara mendalam dalam lingkungan globalisasi, masyarakat muslim itu dihadapkan pada berbagai tantangan dan peluang yang dapat mempengaruhi cara pemikiran dan praktik keislaman. Ilustrasinya, gambarnya seperti ini. Ilustrasi teknologi modern, komputer, dan internet di dalamnya. Penjelasannya apa? Sebagai menggambarkan modernitas dalam akses pengetahuan. Makna gambarnya adalah untuk memperlihatkan potensi dialog dan kolaborasi berbasis informasi di kalangan warga muslim. Demikian. Baik, sekarang kita masuk ke slide ke-7, yaitu tantangan dan metodologi. Sudah saya berikan definisi, makna yang luas. Sekarang saya akan coba artikan ya tentang tantangan dan metodologi. Di sini ada evaluasi dan inovasi terhadap pendekatan pengkajian Islam. Artinya apa di sini? Evaluasi dan inovasi dalam pengkajian Islam perlu dilakukan melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan ilmu agama, ilmu sosial, serta pemanfaatan metode digital seperti e-learning dan media sosial untuk meningkatkan relevansi dan keterlibatan generasi. Mohon maaf teman-teman mahasiswa terputus ya, seperti tadi sudah saya sampaikan, namun nggak apa-apa, saya ulangi lagi tentang tantangan dan metodologi ini. Ini memiliki arti ya bahwasanya evaluasi dan inovasi ini, mohon maaf ya, tentang evaluasi dan inovasi ini ya dalam pengkajian Islam perlu dilakukan melalui pendekatan interdisipliner yang menggabungkan antara ilmu agama, ilmu sosial, serta pemanfaatan metode digital seperti e-learning dan media sosial untuk meningkatkan relevansi dan keterlibatan generasi muda, ya seperti kita ini. Kemudian akan saya berikan makna yang mendalam seperti apa. Makna yang mendalam adalah menerapkan analisis metodologi kritis yang lebih inklusif, gimana bisa memungkinkan eksplorasi keunikan keislaman tanpa meninggalkan akar tradisinya. Saya berikan di sini ilustrasi gambar, sebuah diagram yang menunjukkan proses analitis kritis. Bagaimana penjelasan gambar ini menyajikan langkah-langkah dalam pendekatan analisis. Maknanya untuk mencarikan keseimbangan antara tradisi dan penyegaran kajian Islam. Seperti itu. Baik, masuk ke slide ke-8. Di mana slide ke-8 ini sudah dapat pengaruh orientalisme dan postkolonialisme. Ya, sudah saya berikan definisi, makna, dan makna yang lebih luas, kemudian gambar di sini, gambar dunia. Baik, saya akan artikan dulu dari definisi ini. Oke, wacana membentuk pandangan barat terhadap Islam. Artinya apa? Bahwasanya pandangan barat terhadap Islam itu dibentuk oleh stereotip dan salah paham yang muncul sejak masa Perang Salib, diperkuat oleh orientalisme dan narasi negatif terkait kekerasan serta ekstremisme. Nah, insiden terorisme modern semakin memperkuat persepsi negatif. Meskipun ada upaya untuk memperkenalkan pemahaman yang lebih positif tentang Islam sebagai agama yang damai dan beragam. Nah, makna mendalamnya dari ini semuanya adalah memahami warisan orientalisme penting untuk menjawab kompleksitas pemikiran Islam yang memberikan nuansa terhadap keagamaan, budaya, dan praktik di kalangan komunitas muslim.
Dan diberikan di sini gambar ilustrasinya sebuah peta dunia yang menunjukkan batas negara. Penjelasan gambar ini adalah sebagai interaksi antara kebudayaan barat dan kebudayaan timur. Maknanya untuk menekankan pentingnya memahami konteks sejarah dalam kajian keislaman. Itu demikian nih gambar ini maknanya ya. Baik, kita masuk kepada slide terakhir, kesimpulan dan arah baru. Saya sudah berikan kesimpulannya, makna lebih luas dan makna mendalam. Sekarang tinggal saya artikan ya dari semua ini, yaitu masa depan studi Islam dalam konteks pluralitas akan menekankan pengkajian yang inklusif, bagaimana bisa mengupas keragaman interpretasi dan pengalaman umat Islam serta mempromosikan dialog antar budaya. Penelitian ini ataupun kajian ini diharapkan fokus pada isu kontemporer, isu kekinian maksudnya ya, seperti gender, hak asasi manusia. Ini untuk apa? Untuk memperkuat pemahaman yang bisa menghargai antara perbedaan dan kesamaan dalam tradisi keagamaan. Di sini ada ilustrasi gambar, di mana gambar ini adalah gambar tangan yang menggenggam dalam simbol persatuan. Penjelasan gambar ini untuk melambangkan kolaborasi dan kesatuan para pemikir muslim. Maknanya apa ini? Mengajak pencarian pengetahuan yang inklusif, relevan, dan responsif dalam menghadapi tantangan zaman. Baik teman-teman mahasiswa semuanya, demikian ilustrasi pengkajian tentang genealogi dan trajektori studi Islam dalam rekonstruksi studi keislaman menafsir ulang narasi peradaban Islam di antara tradisi dan modernitas. Pada pertemuan ketiga ini harap saya inginkan sekali teman-teman mahasiswa semuanya bisa memahami, kemudian mempelajari kembali sehingga kita memiliki tabungan untuk masa depan, bagaimana kita memberikan penerapan pada kehidupan sehari-hari ketika menghadapi masa depan tentang adanya genealogi dan trajektori studi keislaman, adanya era klasik hingga era sekarang ini kita mampu untuk menghadapinya. Ini sebagai power kita dalam menciptakan masa depan yang gemilang dan mempertahankan Islam itu sendiri, mempertahankan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai peradaban itu sendiri. Baik, itu saja. Mudah-mudahan ini membawa manfaat yang sangat positif. Mohon diberikan komen-komen yang bermanfaat dan tolong di like video ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.